Sudah dicek kembali tadi ya dari pemohon maupun dari termohon. Yang dari kuasa pemohon ada beberapa yang belum lengkap mengenai KTA dan BAS, nanti bisa disusulkan di sidang berikutnya. Kemudian yang dari pihak termohon juga tadi ada yang belum lengkap, silahkan disusulkan saat persidangan berikutnya, ya. Sebelum kita masuk ke sidang pokoknya, saya ingatkan kembali untuk para pengunjung sidang, untuk siapapun yang hadir dalam persidangan ini, ikuti tata tertib persidangan, jangan menggunakan handphone, jangan minum, makan di dalam ruang persidangan. Itu ya, kita sepakat untuk itu ya. Untuk memori peninjauan kembali, sudah siapkan? Ya, silahkan mau dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang mulia, para hadirin dan tim pengacara, kami akan membacakan memori peninjauan kembali secara bergantian dengan teliti, lengkap, dan tegas. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 18, Kelurahan Sukapuran, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Perihal memori peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K/Pit-Sus 2016 Junto putusan nomor 50 Pit-Sus Anak 2016 PT Bandung Junto putusan nomor 16 Pit-Sus 2016 PN Cirebon atas nama Sakatatal bin Bagja, lampiran surat kuasa khusus. Dengan hormat, kami Dr. Haji Muhammad Farhad Abbas, Krisna Murti SHMH, Titin Prialianti SHMH, Dr. Fahmi SHMH, Dr. Tajudin Rahman SHMH, Riswanto SHMH, Muhammad Rizaldi SHMH, Nopi Ratna Juwita Sarjana Hukum Master Magister Hukum, Hairudin SC SHMH, Milah Karmilah SHMH, Hendra Dinata SHMH, Mary Alita SHMH, Edwin Partogi Pasaribu SHMH, Yasin SH, Agus Prayoga SH, RD Dadan Mariana SH MPC, Imas Karyah Primasari SHMH, Nasrun Hipan, Siprus Tatali SHMH, Marlina SH, Aloy Perdinan SH, Ahmad Rizki Rabbani Kaban SH, Gabriel Chandra SH. Keseluruhannya merupakan advokat dan advokat magang dan konsultan hukum Kantor Hukum Farhad Abbas dan rekan Kantor Hukum Krisna Murti Law and Partner dan Kantor Hukum Titin Prialianti SHMH dan rekan yang beralamat Jalan Kemang Utara 7 nomor 11A Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Dalam ini bertindak untuk atas nama Sakatatal bin Bagja, tempat lahir Cirebon, 24 tahun, 6 Februari 2001, laki-laki Indonesia, bertempat tinggal Kampung Saladara, RT 0410, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Islam, pekerjaan tidak bekerja berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2024. Bahwa pemohon
Peninjauan kembali dengan ini mengajukan memori peninjauan kembali atas permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607, putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 dan tanggal 10 Oktober 2016 yang telah dinyatakan pemohonnya sebagai mana diterangkan dalam permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon, yang oleh karenanya pemohon peninjauan kembali telah memenuhi syarat-syarat formil terdakwa adalah terpidana menurut ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri yang memutus tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon. Pasal 264 ayat 1 KUHP, peninjauan kembali tidak ada batas waktu. Pasal 26 ayat 3 KUHP, permohonan peninjauan kembali telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karenanya permohonannya dapat diterima. Dilanjutkan sama Novi. Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri 1B Cirebon nomor 16/Pit-Sus strip anak garing 2016 garing PN CBN tanggal 7 Oktober 2016 bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2 16 garing Pit-Sus strip anak garing 2016 garing PN CBN atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan anak Saka Tatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada anak Saka Tatal bin Bagja dengan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak Saka Tatal bin Bagja dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan anak Saka bin Bagja tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1 batang bambu bulat ukuran 70 cm, 1 unit Satria FU warna hitam tanpa plat nomor, 1 unit sepeda motor Yamaha Pixen warna merah Nopol E strip 4208BL, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 3 buah batu ukuran sedang, 1 buah handphone merek Nokia warna abu-abu biru, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam strip oranye, 2 buah aqua kosong dalam kurung bekas miras ciu, 2 buah kantong plastik bening kosong bekas miras tuak, 1 botol merek Sprite, 1 botol kosong Bicola ukuran besar, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah handphone merek Nokia warna hitam abu-abu, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol E strip 2843BJ, 1 buah helm merek KYT warna putih, 1 buah merek sweater warna biru dongker, 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama tersangka Sudirman bin Suratno dan kawan-kawan. Membebankan biaya perkara kepada anak Saka Tatal bin Bagja sebesar Rp2.500. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garing Pit-Sus strip anak garing 2016 PT BDG tanggal 2 November 2016. 1. Bahwa terhadap putusan perkara nomor 250 garing Pit-Sus
strip anak garing 2016 strip PT titik BDG tanggal 2 November 2016 Maret atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja tersebut. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon telah menjatuhkan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. 2. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding atas putusan pada Pengadilan Negeri kelas 1B Cirebon nomor ×2 16 garing Pitsus sus strip anak garing 2016 garing PN CBN atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding nomor ×2 50 garing Pitsus sus strip anak 2016 garing PT Bandung atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut. Dilanjutkan dengan rekan kami, Bapak Yasin. Sebentar. Sebentar ya. Tentang dakwaan. Sebentar. Tentang dakwaan. Pemohon ngantuk? Nggak apa-apa, pindah ke situ kalau ngantuk. Kayak sepertinya tidak nyaman gitu ya. Mungkin mengingat yang lalu. Sudah? Silahkan lanjutkan. Saya lanjutkan yang mulia. Tentang dakwaan. 1. Dakwaan pertama, primer, perbuatan anak Saka Tatal bin Karsila diatur di dalam ancaman hukuman sebagaimana diatur di dalam pasal 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Subsidiar, perbuatan anak Saka Tatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 338 ayat 1 Yunto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Dakwaan kedua, primer, perbuatan anak Saka Tatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar, perbuatan anak Saka Tatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih subsidiar, perbuatan anak Saka Tatal bin Karsila diancam hukuman sebagaimana dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak konstitusional terdakwa untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Bahwa Mahkamah Agung adalah iudex iuris yang hanya memeriksa penerapan hukum dan tidak memeriksa fakta iudex iuris. Menguji terhadap putusan iudex paste, baik dari segi hukum formil dalam kurung formalitas regreh maupun dari segi hukum materialnya itu regreh. Dalam hal ini, iudex paste Pengadilan Negeri Kelas 1 B Cirebon sebagai pengadilan tingkat pertama dalam iudex paste Pengadilan Tinggi dan pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku pengadilan tingkat banding. Tenggang waktu peninjauan kembali bahwa di dalam ketentuan pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas tentang adanya peninjauan kembali. Bahwa dalam ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP disebutkan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf A, B dan huruf C KUHP, permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru
yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 4. Di dalam ketentuan pasal 264 ayat 3 KUHP telah ditegaskan permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu. Yang mulia untuk dilanjutkan. Kami lanjutkan tentang bukti baru novum pada permohonan peninjauan kembali. Bahwa dalam persidangan dari Judek Fakti Pengadilan Negeri Cirebon dan Pengadilan Tinggi Bandung sampai pada persidangan Judek Juris, Majelis Kasasi ditemukan oleh pemohon peninjauan kembali beberapa bukti baru yang belum pernah diserahkan dan dipertimbangkan. Apabila bukti baru tersebut atau novum disampaikan pada saat persidangan, maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga Majelis Hakim, Judek Juris dan Judek Fakti dapat memutuskan yang sebaliknya. Adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Dengan keterangan bahwa foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon, yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover Talun Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Sakatatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana di tempat peristiwa kedua di showroom belakang Jalan Perjuangan Cirebon. Novum foto kedua. Bergambar Vina di Rumah Sakit di Gunung Jati. Gambar tersebut diperoleh pada tanggal 27 Agustus sekitar pukul 23:30. Dengan keterangan penjelasan novum kedua, bukti novum kedua, foto Vina ini menerangkan tidak ada hubungan kaitannya dan sangat bertentangan dengan hasil pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 74 putusan Pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing 2016 PN Cirebon yang menerangkan bahwa saudara Andi menyabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Vina sehingga tidak ada hubungan kausalitas perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan kematian Vina. Novum ketiga, Vina di Rumah Sakit Gunung Jati. Dengan keterangan penjelasan novum ketiga bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan et repertum Vina Dewi Arsita yang menerangkan tampak pendarahan dari kedua lubang hidung. Untuk selanjutnya di novum keempat, foto serpihan daging korban yang melekat di baut penopang tangan bahu jalan. Novum ini diperoleh pada tanggal 27 Agustus pada pukul 24. Dengan penjelasan bukti novum foto tersebut menerangkan bahwa adanya luka yang terdapat pada korban Vina yang diakibatkan dari benturan antara tungkai kaki korban Vina dengan baut penopang penerangan lampu jalan, sehingga bukti novum tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum korban Vina yang ditandatangani oleh Dr. Itha Silvia yang menerangkan pada tungkai bawah kanan sisi depan terdapat luka terbuka ukuran 15 kali 1 cm ke dalam 4 cm dasar tulang, terdapat jembatan jaringan warna merah, tampak tulang kering
patah dan tampak pendarahan aktif. Bukti novum ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam perkara akuo. Untuk selanjutnya, novum kelima. Novum kelima, motor korban Muhammad Rizky Rudiana yang dimana motor tersebut dipakai untuk membonceng korban Vina. Gambar foto tersebut diperoleh pada tanggal 29 Agustus. Penjelasan novum kelima bahwa bukti foto tersebut menunjukkan sepeda motor korban Muhammad Rizky Rudiana merek Yamaha jenis Xeon warna biru yang mana cover bodi sepeda motor tersebut mengalami kerusakan, goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Novum tersebut sesuai dengan keterangan saksi anggota kepolisian Polres Cirebon yang bernama Suja Taufik dan Yudo. Novum ke-6, file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk. Dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B garing 2016 PN Cirebon, saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pit Sus anak garing PN Cirebon terdakwa anak Sakatatal bin Bagja. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Novum ke-7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk menerangkan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa, pihak kepolisian tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa kejadian meninggalnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, sehingga menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan. Novum ke-8, file keterangan Dedi Mulyadi berbentuk flash disk dengan menerangkan bahwa rekaman tersebut yang diperoleh Dedi Mulyadi yang didapat di lapangan bahwa jika ada orang lain selain 5 terpidana dewasa terdapat saksi lainnya, yaitu anak dari Bapak RT setempat yang ikut nongkrong di depan SMP N11, namun saksi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian dan pengadilan. Dilanjutkan. Dilanjutkan yang mulia. Tentang keberatan dan kehilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus sebagai dasar peninjauan kembali, bahwa sebelum permohonan peninjauan kembali mengemukakan alasan keberatan atas kehilapan dan kekeliruan yang mendasari pemohon peninjauan kembali ini, izinkan dan perkenankanlah permohonan peninjauan kembali mengemukakan hal yang memiliki urgensi yang bersifat prinsip dan eksepsional sebagai berikut. Urgen yang bersifat prinsip. Poin pertama, bahwa mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan pemeriksaan lebih cermat, baik dari segi fakta maupun dari segi penerapan hukumnya. Oleh karena judek juris Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi perkara nomor 2607 K/Pitsus 2016 tertanggal 1 Agustus 2017 telah salah mengkonstanfir fakta sehingga salah pula dalam mengkualifisir perbuatan yang mengakibatkan kesalahan dalam menerapkan hukum yang menimbulkan akibat hukum telah memperlihatkan suatu kehilapan hukum dan merupakan kekeliruan yang nyata sehingga beralasan pada tingkat peninjauan kembali ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kepastian hukum. Poin kedua, bahwa terhadap putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS 2016 tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah menghukum Sakatatal bin Bagja secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya hanya mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang menguatkan bahwa menyatakan anak Sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan oleh karena itu anak tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun.
dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Poin 3, artinya berdasarkan keterangan uraian tersebut di atas yang memiliki sifat sangat urgent bahwa putusan kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS 2016 jungto putusan pengadilan tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung yang telah menghukum terdakwa Saka Tatal merupakan perbuatan pidana yang beranggapan telah tepat dan benar perbuatan tersebut telah diketahui sejak persidangan perkara aku berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN CBN sehingga kekeliruan yang terdapat pada judek fakti yang dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan pada judek juris. Mohon perkenankan dan perhatian majelis peninjauan kembali yang mulia kiranya dapat mencermati bahwa perkara pidana nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja tanggal 02 November 2016 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 16 pidana SUS anak garis miring 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 tersebut, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kelas 1 Cirebon kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan sebagai berikut: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 2 anak Saka Tatal bin Bagja tersebut, membebankan kepada anak tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 2.500.000. Bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja tertanggal 02 November 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 atas nama terdakwa Saka Tatal bin Bagja yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat kasasi nomor 2607 kasasi pidana SUS anak 2016 telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan sebagaimana telah pemohon peninjauan kembali kemukakan di atas. Pada perkara pidana nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2016 jungto putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 jungto putusan Mahkamah Agung nomor 2607 kasasi pidana SUS anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 terhadap terdakwa bahwa Saka Tatal bin Bagja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan primer 340 jungto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana maupun dakwaan subsidiar pasal 338 ayat 1 jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP pidana dengan bersama-sama Saka Tatal bin Bagja yang penuntutannya juga dilakukan secara bersamaan. Demikian halnya dalam perkara pidana nomor 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon tanggal 7 Oktober 2015 jungto putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 pidana SUS anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 terhadap diri terdakwa Saka Tatal bin Bagja berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum baik pada dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar telah didakwakan melakukan pembunuhan dengan berencana dan atau secara bersama-sama. Oleh karena pada surat dakwaan penuntut umum dalam putusan nomor 50 perkara 16 pidana SUS anak 2016 PN Cirebon justru disebutkan bahwa Saka Tatal bin Bagja memukul sebanyak 1 kali yang mengenai di bagian muka bagian kanan dan bukan pelaku utama seperti hal yang disebutkan dalam pasal 340 junto pasal 338. Dilanjutkan yang mulia. Baik, izin yang mulia. Perkara terdakwa Saka Tatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak garis miring 2016 garis miring PN CBN. Silakan. Kami ulangi yang mulia, izin melanjutkan. Perkara terdakwa Saka Tatal bin Bagja dalam perkara pidana nomor 16 garis miring Pitsus anak 2006
tanggal 7 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan anak Saka Tatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana junto putusan kasasi nomor 2607K/Pitsus Anak 2016 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Judek Fakti atau Hakim Tingkat Pertama Junto Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Pitsus Anak 2016 PT Bandung tanggal 02 November 2016. Secara fakta dan secara yuridis dalam surat dakwaan penuntut umum telah diuraikan yang pada pokoknya disimpulkan antara lain bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang mustahil dapat menimbulkan kematian, yang dijelaskan juga dengan hasil visum et repertum nomor /ver 77/9/2016 Dokpol tertanggal 13 September 2016 dan telah didapatkan hasil gambar pada saat Muhammad Rizky Rudiana pertama kali mengalami peristiwa meninggalnya tersebut, sehingga haruslah dipandang sebagai adanya novum sebagaimana dimaksud dalam memori peninjauan kembali, sehingga pertimbangan hukum aqua putusan hakim tingkat pertama dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN/CBM tanggal 7 Oktober 2016 beralasan menurut hukum untuk dibatalkan. Lebih lanjutnya bahwasannya penuntut umum dalam memberikan dakwaannya mencampur adukan antara terdakwa Saka Tatal dengan terdakwa yang lainnya, yang mana jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan tuntutan yang dihadapi oleh terdakwa yang masih berumur 15 tahun saat itu. Dengan alasan telah diterapkannya pasal 340 Junto 338 dan ironisnya pada putusan kasasi perkara nomor 2607K/Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 justru judek juris telah memasuki ranah menilai atau penilaian fakta bukan terhadap penerapan hukumnya. Demikian halnya juga dengan putusan Pengadilan Tinggi nomor 50/Pitsus Anak 2016 PT Bandung tanggal 2 November 2016 yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 10 Oktober 2016 nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN/CBN tersebut. Secara eksepsional bahwa pertimbangan dan pendapat hukum judek juris Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2607K/Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 pada halaman 41 strip kedua justru dapat dikualifikasikan sebagai penilaian hasil pembuktian dan secara subjektif cenderung bertendensi menghukum atau menjatuhkan pidana tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup atau all found don't do gometivir insufficient judgment. Oleh karenanya terdakwa saat ini pemohon peninjauan kembali memohon supaya terhadap alasan-alasan keberatan dalam permohonan peninjauan kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian alasan hukum yang berkesinambungan dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Mengingat surat dakwaan penuntut umum dalam perkara terdakwa terpidana menyebutkan antara lain sebagai berikut. Terdakwa Saka Tatal bin Bagja menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, dan seterusnya. Karena itu terdapat dan terjadi kekeliruan yang nyata pada pertimbangan hukum aquo dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara 2607K/Pitsus Anak 2016 tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi 1 jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tersebut, menolak permohonan kasasi dalam permohon kasasi 2 anak Saka Tatal bin Bagja tersebut. Dengan atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung
dalam pemeriksaan peninjauan kembali antara lain pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa dalam penerapan hukum acara mengenai PK terdapat ketentuan undang-undang lain yang mengatur bahwa terhadap pemohon PK dapat diajukan hanya 1 kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Junto pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mahkamah Agung. Sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Desember 2014 Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengajuan PK dalam perkara pidana pada butir angka 3 yang menyatakan bahwa pemohon PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 kali. Sehingga pertimbangan hukum majelis tingkat kasasi tersebut di atas tercermin tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dan menegaskan pada pokoknya bahwa kekuasaan hakim dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung. Bahwa tidak terlepas dari uraian di atas, alasan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas diizinkan dan perkenankan pemohon PK mengumumkan alasan PK yang didasarkan pada pasal 263 ayat 1 KUHP dan lebih khusus pada alasan sebagaimana ditegaskan pada pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu dilanjutkan oleh rekan-rekan. Izin majelis. A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Alasan keberatan peninjauan kembali. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pemeriksaan putusan juris hakim tingkat kasasi dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan mohon perkenaan dan perhatian ketua dan anggota majelis hakim peninjauan kembali untuk memperhatikan: 1. Bahwa judek faksi pada tingkat pertama telah menganggap memori banding yang diajukan oleh terdakwa Sakatatal bin Bagya melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan memori banding tersebut, namun Pengadilan Tinggi Bandung telah mengabaikan dan menganggap Sakatatal bin Bagya tidak pernah mengajukan memori banding, sehingga judek juris pada tingkat kasasi hanya sekedar menilai dan mendasari uraian dakwaan penuntut umum tanpa ada bantahan, yaitu kontra memori banding dari Sakatatal bin Bagya dan terhadap memori kasasi yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum sebagaimana terlihat pada halaman 42 putusan pada tingkat banding hanya dianggap suatu penghargaan atau memori banding yang dikesampingkan sebagaimana terlihat pada halaman 32 putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 Pitsus anak garing 2016 garing PDG, sehingga sampai tidak diakuinya pengajuan memori banding akhirnya tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim tunggal di Pengadilan Tinggi merupakan bentuk kekeliruan yang jelas nyata sehingga berdampak pada hancurnya masa depan seorang anak yang diyakini tidak terlibat dalam perkara ini. 2.
bahwa judik juris atau majelis hakim tingkat kasasi sungguh-sungguh keliru dalam menerapkan hukum khususnya terhadap ketentuan pasal 340 KUHP junto ketentuan pasal 338 KUHP yang diterapkan pada anak Sakatatal bin Bagja, khususnya jaksa penuntut umum pada perkara Okwa tidak cermat dan keliru dalam mengkualifikasi dan mengkonstantir perbuatan Sakatatal bin Bagja dengan norma hukum pasal 340 junto pasal 338 KUHP, sehingga tidak ada satu alat bukti apapun atau petunjuk yang dapat membuktikan adanya peran dari terdakwa anak Sakatatal bin Bagja, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan jika Sakatatal bin Bagja ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. 3. Bahwa judik juris atau majelis hakim kasasi telah salah dalam mengkonstantir fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam membuat putusan sungguh sangat keliru, dan oleh karena dalam pelaksanaan peradilan terhadap Sakatatal yang mana hakim dalam perkara nomor 16 Pitsus Anak garing 2016 PNCBN tanggal 10 Oktober 2016 yang memeriksa perkara Akwa telah melanggar hukum acara sistem peradilan pidana anak karena terdakwa Sakatatal bin Bagja tidak dilakukan upaya diversi sama sekali yang merupakan hak bagi anak. Pada putusan tingkat pertama, majelis hakim tidak mengupayakan diversi terlebih dahulu, padahal upaya diversi sangat penting untuk menghindari anak Saka dari stigma negatif atau label atau cap pelaku penjahat. Selain itu, jika dilihat dari segi rangkaian yang dilakukan oleh Sakatatal bin Bagja yang hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali, majelis hakim pengadilan negeri kelas 1B Cirebon menerapkan pasal 340 junto pasal 38 KUHP, dan ironisnya sesuai fakta hukum anak Sakatatal bin Bagja dianggap melakukan pembunuhan terhadap 2 korban, yaitu Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. Padahal berdasarkan fakta hukum persidangan, perbuatan Sakatatal bin Bagja hanya tertuju kepada Muhammad Rizky Rudiana, bukan sama sekali kepada Vina, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan ketentuan pasal 340 junto pasal 338 KUHP telah memberatkan Sakatatal. 4. Dilanjutkan oleh rekan saya. Bahwa judik fakti dalam hal ini pada tingkat pertama lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengecam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon tidak tercantum upaya diversi bagi anak Sakatatal bin Bagja. Hakim anak lalai dalam mengupayakan diversi terlebih dahulu di tingkat pengadilan pada terdakwa Sakatatal. Hal ini bisa dilihat pertimbangan hukum pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN CBN yang tidak menjelaskan terkait diversi. Dengan tidak diupayakan diversi pada tingkat peradilan anak, maka Sakatatal mendapatkan stigma negatif dari pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana. Bahwa berdasarkan fakta hukum judik juris tidak menghubungkan dengan ketentuan diversi dengan perbuatan terdakwa Sakatatal dapat diupayakan diversi terlebih dahulu karena terdakwa Sakatatal bin Bagja tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam berdasarkan fakta hukum halaman 71 putusan tingkat pertama Sakatatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada korban Vina di flyover Talun Kota Cirebon. Bahwa selanjutnya anak Sakatatal bin Bagja alias Kasdul dan saksi Jaya, saudara Hadis Prasetyo alias Bolan, saudara Eko Ramadhani alias Kopla, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rivaldi Aditya
Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Peron, dan saudara Eka Sandi menuju belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi. Karena Eka Sandi mendapatkan telepon dari kakak anak Sakatatal bin Baja bernama Jaka yang menyuruh anak Sakatatal bin Baja untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, saudara Eka Sandi menurunkan anak Sakatatal bin Baja di pompa bensin Simaja, dan anak Sakatatal bin Baja kemudian pulang ke rumah neneknya. Mohon maaf Yang Mulia, dilanjutkan. Lanjut Yang Mulia. 9. Putusan Yudak Fakti terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP, bahwa berdasarkan fakta hukum pada halaman 7178 pada putusan Pengadilan Negeri nomor 16/Pitsus/anak/2016/PN Cirebon diperoleh fakta hukum sebagai berikut. A. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat bertempat di depan SMP 11, tepatnya di samping sebuah showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, saksi Sudirman, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rifaldi, Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, serta saudara Eka Sandi yang sebelumnya mengajak anak Sakatatal bin Bagja berjalan-jalan mengendarai sepeda motor. Kemudian bersama anak Sakatatal bin Bagja bergabung dengan kawan-kawan lain berkumpul sambil meminum-minum keras jenis minuman tuak, namun saat itu anak Sakatatal bin Bagja tidak ikut minum minuman keras jenis tuak. B. Bahwa pada saat anak Sakatatal bin Bagja bersama-sama dengan saksi Sudirman, saksi Supriyanto alias Kasdul alias Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rifaldi, Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, serta saudara Eka Sandi tengah berkumpul, tiba-tiba sekelompok orang yang diduga adalah kelompok geng motor ekstasi yang menggunakan 5 buah sepeda motor lewat Jalan Perjuangan, dan diantaranya adalah anak korban Muhammad Rizki yang berboncengan dengan anak korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna kuning. C. Bahwa ketika melihat anak korban Muhammad Rizki dan anak korban Vina, kelompok geng motor ekstasi melewati Jalan Perjuangan menuju ke Jalan Sumber. Saudara saksi Dani, saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Botang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Andika, saudara Peggy alias Perong, saudara Eka Sandi, dan anak Sakatatal bin Bagja melempari anak korban Muhammad Rizki dan anak korban Vina dengan batu mengenai spakbor sepeda motor yang dikendarai anak korban Muhammad Rizki yang berboncengan dengan anak korban Vina. D. Bahwa kemudian saudara Dani memerintahkan saksi Sudirman, saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Rifaldi alias Andika alias Ucil, saudara Eka Sandi, dan anak Sakatatal bin Bagja untuk mengejar sekelompok geng motor ekstasi yang lewat tersebut, diantaranya adalah anak korban Muhammad Rizki yang berboncengan dengan anak korban Vina pada saat mengejar saksi Supriyanto berbonceng dengan saksi Jaya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Saksi Sudirman berboncengan dengan saudara Dani menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saudara Eka Sandi berboncengan dengan anak Sakatatal bin Bagja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio. Saudara Eko menggunakan sepeda motor Satria Fu. Saudara Hadi berboncengan dengan teman perempuannya menggunakan sepeda motor Fiction warna merah. Saudara Peggy berboncengan dengan saudara Sar Ardika menggunakan sepeda motor Honda Vario. Saudara Andi menggunakan sepeda motor Fiction warna hitam.
Bahwa sampai di jalan flyover Talun arah Kabupaten Sumber, sepeda motor yang dikendarai anak korban Rizky yang berboncengan dengan anak korban Vina dipepet oleh saudara Eko. Namun sepeda motor yang dikendarai anak korban Muhammad Rizky yang berboncengan dengan anak korban Vina tidak kena. Kemudian ketika berada di atas tanjakan flyover, saudara Dani yang berboncengan dengan Sudirman memotong jalan sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky yang berboncengan dengan anak korban Vina. Setelah itu Dani dan Eko dan sepeda motor yang dikendarai anak korban Muhammad Rizky ditendang hingga jatuh ke arah trotoar. F. Bahwa pada saat anak korban Muhammad Rizky yang berboncengan dengan anak korban Vina terjatuh, kemudian saudara Dani turun dari motor memukul korban Muhammad Rizky dengan menggunakan bambu yang diambil di dekat SD yang tidak jauh dari tempat berkumpul. Sepengejaran seketika itu anak korban Muhammad Rizky terjatuh. Saudara Dani terlebih dahulu membuka helm anak korban Muhammad Rizky, kemudian memukul anak korban Muhammad Rizky dengan menggunakan tangan. Setelah itu saksi Sudirman memukul anak korban Muhammad Rizky. Saudara Andika memukul dengan menggunakan tanah mengenai dada kiri korban, mengenai dada kiri anak korban Muhammad Rizky. Izin adan lanjut atau tangguhkan? Muhammad Rizky dan anak korban Vina saat itu masih bisa berjalan. Kemudian anak korban Muhammad Rizky dinaikkan oleh Sudirman ke atas sepeda motor dengan saudara Andika dan saudara Dani menggunakan sepeda motor Supra dengan posisi anak korban Muhammad Rizky berada di tengah, sedangkan anak korban Vina dibawa berboncengan dengan saudara Eko dan saudara Andi menggunakan sepeda motor Satya Fu, sedangkan sepeda motor anak korban Muhammad Rizky dibawa oleh saksi Jaya ke belakang showroom mobil Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Cirebon. H. Bahwa anak Saka bin Bagja tidak ikut bersama-sama dengan saksi Sudirman, saksi Supriyanto alias Kasdul, dan saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, dan saudara Eka Sandi menuju belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi. Karena saudara Eka Sandi mendapat telepon dari kakak anak Saka Tatal bin Bagja bernama Jaka yang menyuruh anak Saka Tatal bin Bagja untuk segera pulang ke rumah neneknya. Sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saka Tatal Bagja terputus dan terhenti. Dilanjut Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, mohon melanjutkan di halaman 23. Sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saka Tatal bin Bagja terputus dan terhenti. Selanjutnya, bahwa sesampai di belakang showroom mobil dekat SMP 2 di Jalan Perjuangan Gang Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong, anak korban Murama Rizky kembali dipukuli oleh saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Kasdul, saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Ripaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, dan Eka Sandi tidak hanya menggunakan tangan yang ditujukan ke arah bagian kepala, dada, badan anak korban Muhammad Rizky berkali-kali, tetapi pemukulan juga dilakukan oleh saudara Dani dengan menggunakan kayu yang diarahkan ke bagian leher anak korban Muhammad Rizky. Dani juga melakukan pemukulan ke arah anak korban Muhammad Rizky dengan menggunakan batu besar sebagaimana barang bukti. Setelah itu saudara Ripaldi alias Andika alias Ucil menusukkan samurai ke dada anak korban Muhammad Rizky, sedangkan saudara Peggy alias Perong menusukkan samurai ke arah perut anak korban Muhammad Rizky hingga anak korban Muhammad Rizky meninggal dunia. Selanjutnya Z. Bahwa setelah itu anak korban Vina juga mendapat pukulan dari saksi Supriyanto alias Kasdul,
Saksi Jaya Saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, Saudara Eko Ramadhani alias Koplak, Saudara Andi, Saudara Danu, Saudara Rivaldi alias Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, Saudara Peggy alias Perong, dan Saudara Eka Sandi. Kemudian Saudara Dani memukul kaki anak korban Pina dengan menggunakan batu besar sesuai barang bukti. Sedangkan Andi menjabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Pina. Setelah itu kedua mata anak korban Pina menutup dengan menggunakan syal milik Saudara Dani. Kemudian Saudara Dani membuka rok dan celana dalam milik anak korban Pina. Setelah itu Saudara Eko Ramdhani, Saksi Jaya, Saksi Supriyanto, Saudara Hadi, Saudara Sudirman, Saudara Andika, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong menyetubuhi korban Pina secara paksa dan bergiliran. Bahwa setelah disetubuhi Saudara Peggy menyabetkan punggung anak korban Pina dengan menggunakan samurai. Sementara Saudara Andika memukul kepala anak korban Pina dengan menggunakan batu besar ke arah kepala anak korban Pina. Bahwa kemudian Saudara Dani memerintahkan untuk membawa anak korban Muhammad Rizki dan anak Pina kembali ke Jalan Flyover Talun Sumber. Dengan terlebih dahulu memakaikan helm pada kepala anak korban Muhammad Rizki yang telah meninggal dunia dengan menggunakan sepeda motor, dengan cara anak korban Muhammad Rizki dibonceng dengan diapit Saudara Dani, Saudara Andi dengan menggunakan sepeda motor anak korban Muhammad Rizki, sementara anak korban Pina dibonceng dengan diapit oleh Saudara Andika, Saudara Peggy dengan menggunakan sepeda motor Saudara Peggy dan meletakkan anak korban Rizki di atas tanjakan flyover Talun Sumber dan meletakkan anak korban Pina di jalan turunan flyover Talun Sumber, di mana jarak antara anak korban Rizki dan anak korban Pina sekitar 1 meter. Berikutnya, bahwa ketika saksi Suroto yang saat itu sedang berada di Polsek Talun mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di flyover Talun Sumber, sehingga segera mendatangi tempat kejadian dan melihat kondisi anak korban Muhammad Rizki yang telah meninggal dunia dan keadaan kepala masih mengeluarkan darah. Sementara anak korban Pina ditemukan masih dalam keadaan berintih dengan posisi rok yang tersingkap ke atas dengan posisi celana yang terpasang tidak pas di pinggul serta kondisi luka di kepala, hidung masih mengeluarkan darah. Kemudian ditutup dengan jaket oleh saksi Suroto, sedangkan kondisi motor saat itu sudah dalam posisi berdiri tanpa ada kerusakan berat kecuali luka lecet pada spakbor sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizki. Kemudian keduanya dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Selanjutnya, bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap anak korban Muhammad Rizki telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan Saudara Dani dengan cara menyebarkan SMS kepada anggota geng motor Monreker yang lainnya seperti Saudara Andi, Saudara Hadi, dan Saksi Sudirman dengan alasan dendam terhadap geng motor XTC dan cinta Saudara Dani yang ditolak oleh anak korban Pina yang tidak lain adalah teman dekat anak korban Muhammad Rizki. Selanjutnya, bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Saksi Rudiana, ayah dari anak korban Muhammad Rizki, mendapatkan telepon dari Polsek Talun yang mengabarkan bahwa anak korban Muhammad Rizki telah meninggal dunia dan berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Kemudian Saksi Rudiana datang ke rumah sakit dan melihat keadaan anak korban Muhammad Rizki yang mengalami luka-luka di kepala dengan kondisi kepala hancur, rahang patah, leher patah, tangan kanan patah, di dada didapati luka memar berwarna biru dan gigi hilang copot. Selanjutnya, bahwa sedangkan Saksi Wisnadi, yakni ayah dari anak korban Pina, mendapat kabar dan paman anak korban Pina yang ternama Supaidin, anak korban Pina berada di Rumah Sakit Gunung Jati karena kecelakaan. Namun pada saat Saksi Wasnadi datang ke rumah sakit mengabarkan sakit di Gunung Jati, infus pada anak korban Pina telah dilepas dan korban Pina dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, bahwa awalnya Saksi Rudiana
mendapatkan laporan anak Muhammad Rizki meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Namun setelah melihat kondisi luka-luka anak korban, saksi Rudiana yang bekerja sebagai kanit narkoba pada Polres Cirebon curiga bahwa kematian anak sebagai kanit narkoba tersebut Muhammad Rizki bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Adalah kecurigaan saksi Rudiana bertambah ketika melihat kondisi motor anak korban Muhammad Rizki Rudiana yang dikendarai saat itu Yamaha Xeon masih dalam keadaan utuh, hanya mengalami lecet kecil di bagian spakbor sepeda motor. Selanjutnya, bahwa berdasarkan kecurigaan saksi Rudiana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31/2016 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana mengumpulkan anggotanya yaitu Dedi Irwanto, saksi Gugum Gumilar, dan saksi Andi Saprudin untuk mencari informasi dengan cara mencari petunjuk tempat ditemukan anak korban Muhammad Rizki Rudiana dan korban Pina hingga pada saat berada di SMP 2 di Jalan Perjuangan, saksi Rudiana bertemu dengan saksi Aep dan saksi Dede yang bercerita pada malam minggu setelah tanggal 27 Agustus 2016 melihat ada orang ribut di depan showroom, dan ketika saksi Rudiana memperlihatkan foto pada Yamaha Xeon milik anak korban Muhammad Rizki, saksi Aep dan saksi Dede mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar oleh sekelompok orang. Di antara orang yang mengejar anak korban Muhammad Rizki, salah satunya menggunakan handy flash di bagian kening, atau yang dimaksud dengan saksi Aep dan saksi Dede adalah saksi Jaya. Pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Rudiana mendapatkan kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap korban Muhammad Rizki Rudiana adalah salah satunya menggunakan handy flash sedang berkumpul di samping showroom mobil Jalan Perjuangan. Selanjutnya, bahwa seketika itu setelah mendapatkan informasi dari saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irawan, saksi Gugum Gimilar, saksi Andi Saprudin melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi alias Eka Sandi, dan anak Sakatatal Bing Bagja. Selanjutnya, bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rudiana melakukan interogasi awal kepada saksi Jaya. Saksi Jaya diperoleh petunjuk keterangan kejadian yang menimpa anak korban Muhammad Rizki Rudiana dan anak korban Pina dengan menerangkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-masing pelaku. Selanjutnya saksi Rudiana menyerahkan saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi, serta Eka Sandi dan anak Sakatatal bin Bagja ke bagian reskrim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rudiana melakukan interogasi awal kepada saksi Jaya. Diperoleh petunjuk tentang kejadian yang menimpa anak korban Muhammad Rizki Rudiana, anak korban Pina, dengan menerangkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-masing tersebut. Pelaku selanjutnya saksi Rudiana menyerahkan saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi, serta saudara Eka Sandi dan anak Sakatatal bin Bagja. Selanjutnya, bagian reskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada Pahakanan dilakukan pemeriksaan apung lambung kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Baik, dilanjutkan. Bahwa 10. Bahwa berdasarkan fakta hukum judik faksi, matinya korban Muhammad Rizki Rudiana berada di showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Sementara matinya korban Pina pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Perbuatan Sakatatal yang memukul 1 kali dengan menggunakan tangan kosong di flyover Sumber Cirebon
bukan merupakan penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana, yang pada saat itu korban Muhammad Rizky Rudiana masih hidup dan dibawa menuju ke showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. 11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, judik faksi perkara Akuo tidak menyebutkan motif Sakadatal bin Bagja untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Pina. Sakadatal bin Bagja yang berusia 16 tahun mempunyai hubungan dengan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Pina. Pada saat itu, Sakadatal bin Bagja berusia 16 tahun dan Sakadatal hanya ikut dalam pemukulan kepada Muhammad Rizky Rudiana di playover tahun. Padahal awal mulanya Sakadatal hanya dijemput dan dibonceng sepeda motor oleh saksi Eka Sandi yang kemudian diturunkan oleh saksi Eka Sandi di pom bensin dan pergi kembali ke rumah neneknya dan tidak melanjutkan rangkaian perbuatan selanjutnya untuk menuju ke belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Bahwa yang tertuang dalam putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon bukan motif Sakadatal bin Bagja, melainkan motif eksistensi geng motor dan motif cinta saudara Dani dan Peggy alias Perong yang ditolak oleh Pina. 12. Bahwa judek juris garis miring hakim dalam perkara Akuo telah keliru dalam memperhatikan mengenai motif yang menjadi dasar adanya niat anak Sakadatal bin Bagja dan terdakwa lainnya. Sebab dalam faktanya ternyata ada dua versi mengenai motif, yaitu bagian pertama dinyatakan latar belakang pembunuhan karena Peggy alias Perong cemburu karena cintanya ditolak oleh korban Pina. Namun pada bagian akhir pertimbangan hakim yang bersangkutan menyatakan motifnya adalah karena terdakwa Dani yang dendam karena cintanya ditolak oleh Pina, dan kemudian dalam keseluruhan pertimbangan hakim tidak ada satupun fakta yang menunjukkan faktor apa yang mendorong anak Sakadatal untuk turut serta memukul satu kali kepada korban Rizky, dan tidak ada pula fakta bahwa Sakadatal bin Bagja memukul korban Pina. Sehingga dengan demikian, hubungan antara motif dan perbuatan serta akibat dari perbuatan para terdakwa tidak koheren atau tidak berkesesuaian. Dan terjadi contradio interminis, dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan. 13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan judik faksi pada tingkat pertama, oleh karena rangkaian perbuatan anak Sakadatal bin Bagja terputus hingga di playover talun arah Kabupaten Sumber dan tidak ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana di lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Karena pada saat itu Sakadatal bin Bagja untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, Saudara Eka Sandi menurunkan anak Sakadatal bin Bagja di pom bensin Simaja, Cirebon. Dan anak Sakadatal bin Bagja kemudian pulang ke rumah neneknya. Tanpa adanya pemutus rangkaian perbuatan pihak ketiga pada perkara Akuo, yaitu pada saat itu Sakadatal bin Bagja diturunkan oleh Eka Sandi di pom bensin Simaja, Cirebon dan kemudian pulang ke rumah neneknya. Artinya Sakadatal tidak melanjutkan rangkaian perbuatannya yang menuju kepada belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dengan demikian, karena rangkaian perbuatan yang dilakukan anak Sakadatal berusia 16 tahun terputus rangkaian perbuatannya, untuk itu anak Sakadatal tidak mempunyai kesengajaan dengan maksud membunuh Muhammad Rizky Rudiana dan Pina. 14.
bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan judik faksi pada tingkat pertama menilai terdakwa anak Sakatatal bin Bagja telah diputus terlebih dahulu daripada terdakwa 5 anak. Pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon diputus pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan amar putusan menyatakan anak Sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana anak Sakatatal bin Bagja dengan pidana di LPKA Bandung selama 8 tahun. Pada putusan pengadilan nomor 4 Pit B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2018 dengan amar putusan menyatakan terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terdakwa 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, terdakwa 5 Sudirman bin Suratno. Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akuo pada tingkat judik faksi, hakim pada tingkat judik faksi tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan lokus delikti atau tempat terjadinya hilangnya nyawa korban anak Muhammad Rudiana. Sehubungan dengan perbuatan Sakatatal yang melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan kosong terhadap Muhammad Rudiana yang mengenai pipi. Sakatatal terlibat pemukulan 1 kali yang mengenai pipi Muhammad Rizky Rudiana di Playopor. Kemudian Sakatatal tidak ikut bersama 5 terdakwa dewasa lainnya menuju belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Karena Sakatatal diturunkan oleh Eka Sandi di pom bensin karena memperoleh telepon dari kakaknya Sakatatal bernama Jaka. Kemudian 5 terdakwa dewasa lainnya membawa anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dilakukan pemukulan dan penusukan di tempat kejadian peristiwa kedua di belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi tanpa ikut sertanya Sakatatal bin Bagja dan berdasarkan fakta hukum korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi. Untuk itu Sakatatal yang divonis ikut serta dalam TKP kedua showroom belakang mobil Jalan Perjuangan Kecamatan Kesambi adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Sakatatal bin Bagja tidak mempunyai unsur maksud kesengajaan, tidak ada dan unsur perencanaan, mens rea garis miring kesalahan dan actus reus garis miring perbuatan pembunuhan menghilangkan nyawa orang Muhammad Rizky Rudiana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. 16. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon tertanggal 24 Oktober 2016 terhadap terdakwa anak Sakatatal bin Bagja telah menggabungkan rangkaian perbuatan atas tidak memisahkan secara tegas rangkaian perbuatan dengan kelima terdakwa dewasa pada perkara nomor 4 Pit B 2017 PN Cirebon dengan perkara nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon. Terdakwa atas nama Sakatatal bin Bagja, Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi telah menggunakan teori conditio sine qua non dalam memutuskan perkara akuo. Majelis Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi tidak bisa membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dan lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut bukti, rangkaian syarat yang turut menimbulkan
akibat baru dipandang tidak sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum pada halaman 90 yang menggabungkan atau tidak memisahkan rangkaian perbuatan anak Sakatatal bin Bagja dengan likma terdakwa dewasa pada pertimbangan hukum halaman 90 yang menimbang bahwa walaupun peran anak Sakatatal bin Bagja hanya melakukan pemukulan sebanyak 1 kali yang dilakukan di jembatan flyover Kabupaten Talun, namun perbuatan anak Sakatatal bin Bagja tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang tidak dipisahkan dan dapat dipisahkan dari perbuatan pelaku yang lainnya. Berdasarkan hukum pada judek iuris, maka tingkat pertama hakim cenderung menggunakan teori conditio sine qua non terlampau luas untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa anak Sakatatal bin Bagja karena tidak membatasi sebab yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau korban Muhammad Rizki dan korban Pina. Adapun fakta persidangan yang termaktub pada putusan Pengadilan Negeri nomor 15 Pitsus Anak PN Cirebon halaman 71 sampai 78. 17. Berdasarkan fakta hukum di persidangan judek juris telah keliru bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan pada kasus kematian Muhammad Rizki, Rudiana dan Pina yang terungkap secara sekarang, yaitu adalah sebagai berikut. A. Judek paksi kurang mempertimbangkan alas-alasan pencabutan berita acara pemeriksaan para terdakwa dan mengabaikan keterangan terdakwa, saksi mahkota, saksi Renaldi alias Aldi dan bukti petunjuk yang disampaikan penasihat hukum terdakwa terkait penyiksaan. B. Judek paksi mengabaikan hukum acara penyidikan yang dilanggar dalam penangkapan dan pemeriksaan yang dilakukan tanpa kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari proses awal penentuan tersangka, dari hasil penyiksaan untuk mengejar pengakuan dan tersangka, dan Ibtu Rudiana sebagai pelapor dalam perkara aku, seolah-olah untuk menentukan tersangka. Hal ini bisa dilihat dari satu, pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB, saksi Rudiana mengumpulkan anggotanya yaitu saksi Dodi Irwanto, saksi Gunggun Gumelar, dan saksi Andi Saprudin untuk mencari informasi dengan cara mencari petunjuk tempat ditemukannya anak korban Muhammad Rizki dan anak korban Pina hingga pada saat berada di SMP 11 di Jalan Perjuangan. Saksi Rudiana bertemu dengan saksi Aib dan saksi Dede yang bercerita bahwa pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016 melihat orang ribut di depan showroom mobil, dan ketika saksi Rudiana memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha Xeon milik anak korban Muhammad Rizki, saksi Aib dan saksi Dede yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar oleh sekelompok orang, di antara orang mengejar anak korban Muhammad Rizki, salah satunya menggunakan handy plus di bagian kening. Yang dimaksud saksi Aib dan saksi Dede adalah saksi Jaya. Sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Rudiana mendapat kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap korban Muhammad Rizki, yang salah satunya menggunakan handy plus, sedang berkumpul di samping showroom mobil di Jalan Perjuangan. 2. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 17.00 WIB, saksi Rudiana membuat laporan polisi di Polres Cirebon dengan nomor laporan polisi
LP-953-B-8-2016 JBL CRB Kota dengan tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan pasal 170 Jo 351 Jo 338 Jo 28 KUHP. 3. Pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 WIB, saksi Rudiana terlapor diperiksa sebagai pelapor di Polres Cirebon Kota pada berita acara pemeriksaan perkara ini seperti hal dijelaskan dalam fakta hukum putusan nomor 16-Pir.Sus/Anak-2016 Pengadilan Negeri Cibinong, Cirebon. 22. Bahwa pertimbangan judek juris hakim dalam perkara akuo adalah sangat keliru dan tidak berdasar menurut hukum. Karena di dalam pertimbangan mengenai soal kesengajaan yang dijadikan dasar menghukum anak Saka Tatal bin Bagja, tidak ada pertimbangan yang menjelaskan apakah Saka Tatal bin Bagja sengaja menghendaki kedua korban untuk menghilangkan nyawanya dan atas dasar apa lalu anak Saka Tatal bin Bagja dituduh menghilangkan nyawa kedua korban, sedangkan 3 saksi yang meringankan yang menyatakan Saka Tatal bin Bagja tidak ada di TKP pada saat kejadian telah dikesampingkan oleh hakim yang bersangkutan hanya dengan alasan tidak berkesesuaian dengan bukti lain. Padahal faktanya antara pengakuan Saka Tatal bin Bagja dan keterangan 3 saksi meringankan itu sangat bersesuaian. Karena Saka Tatal bin Bagja tidak pernah mengakui seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Namun hakim dalam perkara akuo tidak mempertimbangkan keterangan anak Saka Tatal bin Bagja hanya dengan alasan karena pemeriksaan terdakwa anak Saka Tatal dianggap memberikan keterangan terbata-bata. Sehingga menurut hukum, pertimbangan hakim tersebut haruslah dibatalkan karena tidak ada dalam KUHP yang menjadi rujukan tentang penolakan keterangan hanya karena orang bicara terbata-bata. Melainkan dengan perkara ini, hakim yang bersangkutan hanya secara subjektif menggunakan logikanya tanpa didukung oleh fakta yuridis dan hukum acara. 23. Bahwa dalam perkara akuo, judek juris tidak mempertimbangkan hubungan kausalitas atau sebab dan akibat antara niat dan perbuatan serta akibat yang timbul antara perbuatan terdakwa dengan hilangnya nyawa kedua korban. Karena dalam pertimbangan hakim tidak ada satupun teori sebab akibat yang dijadikan dasar pertimbangan hakim tersebut dalam menjatuhkan hukuman kepada anak Saka Tatal dan terdakwa lainnya, sebab menurut teori dan praktek hukum pidana secara universal haruslah dijelaskan siapakah di antara terdakwa yang menghendaki matinya korban dan faktor apa yang menyebabkan matinya korban, serta siapa pelaku yang paling menentukan matinya korban. Apakah benar dengan adanya pemukulan 1 kali pada bagian pipi korban lalu menyebabkan korban mati? Dan apakah benar Saka Tatal menghendaki korban meninggal seketika? Namun faktanya selain tuduhan pemukulan itu dibantah Saka Tatal bin Bagja yang didukung oleh 3 saksi meringankan, dan juga tidak benar adanya setelah Saka Tatal bin Bagja memukul 1 kali ternyata korban masih hidup dan kemudian terdakwa lain membawa ke belakang showroom mobil Avanza dalam keadaan masih hidup dan Saka Tatal bin Bagja. Jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum
dan keliru yang nyata dalam memutus anak saka tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak saka tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, saka tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina, dengan menggunakan tangan kosong di flyover. Setelah kejadian itu, anak saka tatal tidak ikut terlibat oleh 5 terdakwa lain ke showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan saka tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara Akwo terhadap putusan perkara nomor 16/P.Sus anak garing 2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara saka tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap saka tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji, SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno, SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH MH, Ahli Hukum Pidana. 4. Dr. Atsmi Syahputra SH MH, Ahli Hukum Pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SH MH, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH MH, Ahli Ilmu Hukum Pidana. 7. Reza Indragiri Amril M.Krim, Ahli Psikologi Forensik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali bahwa terdakwa saka tatal bin Bagja memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ceki, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali saka tatal tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K/P.Sus garing 2016, junto putusan nomor 50/P.Sus strip anak garing 2016 garing PT Bandung, junto putusan nomor 16/P.Sus anak garing 2016 Pengadilan Negeri Cirebon, yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali oleh saka tatal bin Bagja tersebut. Mengadili kembali, menyatakan atas nama saka tatal bin Bagja dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. 2. Mengembalikan dan merehabilitir nama baik saka tatal secara memulihkan hak kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara pada tingkat peninjauan kembali tersebut. Demikian permohonan peninjauan kembali ini dengan hati yang tulus serta komitmen yang tinggi terhadap hukum di negara Republik Indonesia,
disertai harapan agar dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini. Sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terima kasih. Sekian. Sudah selesai ya untuk memori peninjauan kembali yang sudah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kemudian ada perubahan, tadi ada nomor 19 dihilangkan, ya. Yang lainnya masih ada? Ada tambahan. Silahkan tambahannya. Baik.